0006 bersama rekan saya. Nama saya Putri Novitasari, NPM 20140017. Di sini kami akan membahas mata kuliah Manusia dan Sejarah yang berjudul Sejarah Konsep Ruang dan Waktu. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang ruang. Ruang adalah konsep yang paling penting melekat dengan waktu. Ruang merupakan tempat terjadinya berbagai macam peristiwa-peristiwa sejarah dalam perjalanan waktu. Penelaahan suatu peristiwa berdasarkan dimensi waktunya tidak dapat terlepas dari adanya ruang waktu terjadinya peristiwa tersebut. Jika waktu menitik beratkan pada aspek kapan peristiwa itu terjadi, maka konsep ruang menitik beratkan pada aspek tempat di mana peristiwa itu terjadi. Konsep ruang sejarah mengenal adanya dimensi spasial dan dimensi temporal. Spasial atau ruang merupakan tempat terjadinya suatu peristiwa sejarah, sedangkan temporal atau waktu ini berhubungan dengan kapan peristiwa tersebut terjadi. Sedangkan manusia adalah subjek dan objek sejarah. Manusia sebagai pelaku dan penulis sejarah itu sendiri. Konsep ruang sebagai tempat terjadinya peristiwa di sini terkait geografisnya. Contohnya, sejarah reformasi Indonesia tahun 1998 banyak sejarawan mencantumkan Jakarta sebagai tempat terjadinya peristiwa tersebut. Di dalam KBBI disebutkan pengertian ruang adalah sela-sela antara dua deret tiang atau sela-sela empat deret tiang, atau juga diartikan sebagai rongga yang berbatas atau terlingkung oleh bidang, atau juga rongga yang tidak terbatas, tempat segala yang ada. Dalam sejarah, ruang atau tempat merupakan unsur penting yang harus ada. Bila diibaratkan sebuah pertunjukan, maka ruang merupakan panggung di saat peristiwa sejarah berlangsung. Ruang atau tempat terjadinya peristiwa sejarah terkait dengan unsur geografis, akan tetapi ruang atau tempat tersebut bukanlah ruang yang steril. Dengan demikian, suatu peristiwa sejarah merupakan proses interaksi, seperti saat terjadi perlawanan terhadap Belanda, misalnya, maka harus ditegaskan kapan dan di mana penjajahan tersebut. Perang Diponegoro dan Perang Padri terjadi pada waktu yang beriringan, akan tetapi keduanya terjadi pada ruang dan tempat yang berbeda. Oleh sebab itu, kedua peristiwa ini memiliki latar belakang sejarah dan budaya yang berbeda-beda serta memiliki keunikan tersendiri. Konsep ruang dalam sejarah berkaitan dengan lokasi atau tempat terjadinya suatu peristiwa sejarah, di mana konsep ruang dalam sejarah menyebabkan adanya pembagian sejarah. Jika mempelajari sejarah menggunakan konsep ruang, kita tentu bisa menganalisis dan membandingkan pola kehidupan di suatu daerah, termasuk pola pikir dan pola perilaku masyarakat setempat. Peristiwa ataupun kejadian dari masa yang lalu selalu berlangsung dalam batasan ruang atau tempat tertentu. Unsur ruang yang menjadi tempat terjadinya peristiwa akan memberikan gambaran jelas kepada kita bahwa peristiwa itu memang nyata adanya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Novitasari. Saya akan membahas materi tentang konsep waktu dan sejarah dengan mata kuliah Manusia dan Sejarah. Yang pertama di sini saya akan membahas tentang waktu. Waktu adalah serangkaian proses, keadaan, atau perbuatan yang sedang terjadi atau sedang berlangsung. Konsep waktu dalam sejarah ini merupakan hal yang sangat penting karena dalam sejarah kita tidak mempelajari sesuatu hal atau peristiwa yang diam, melainkan kita mempelajari peristiwa atau sesuatu yang berjalan sesuai dengan waktu atau seiring dengan berjalannya waktu. Selanjutnya, konsep dalam sejarah itu menurut Kunto Wijoyo terbagi menjadi 4 hal.
yaitu perkembangan, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. Nah, dalam perkembangan ini, sejarah akan melihat atau menulis suatu peristiwa atau suatu hal yang terjadi di masyarakat yang menunjukkan perubahan antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya. Konsep waktu dalam sejarah terbagi menjadi 3, yaitu masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Namun, konsep waktu dalam sejarah ini yang paling dominan adalah masa lampau. Akan tetapi, konsep masa kini juga tidak kalah penting karena masa kini akan memengaruhi peristiwa yang akan terjadi di saat ini. Konsep waktu dalam sejarah itu memiliki arti keberlangsungan atau continuity, yang dimana continuity ini berhubungan langsung dengan kesadaran manusia terhadap waktu, yang dimana kesadaran manusia terhadap waktu ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu waktu yang telah lalu atau the last, waktu yang terjadi sekarang atau the present, dan waktu yang akan terjadi berikutnya atau yang akan terjadi di masa depan yaitu the future. Nah, waktu itu terbagi menjadi 2 makna, yaitu makna denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif yaitu makna satu kesatuan, yaitu detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun. Sedangkan makna konotatif yaitu merupakan ruang tempat terjadinya suatu peristiwa. Demikian presentasi yang dapat disampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam hal penyampaian. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.